Ya, selamat datang Bung Rijal di Siap. Poker Podcast YouTube. Bung Rijal, Siap, Bang. eh, apa kesibukan hari-hari ini, Bung Rijal? Sibukan untuk hari-hari ini kita uh, marah skripsian sih, Bang. Lagi Hah? nunggu wisuda aja. Nunggu wisuda. Siap. Oh, kuliah di mana, Bung Rijal? Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Oke. Oh, Universitas Palangkaraya. Eh, Bagaimana sistem pembelajaran di Universitas Palangkaraya, khususnya di Fakultas Hukum? Oke. Mungkin kalau sistem pembelajaran pada awal masuk saya Covid sih, Bang. Covid ya? Jadi sistem pembelajarannya daring kan. Jadi kita by Zoom, by Google Meet. Tatap mukanya itu ya dari online aja. Kemudian pasca Covid kita mungkin tatap online, langsung ketemu. Sistem pembelajarannya ya dosen yang menyampaikan lah apa materi. Cuman ini Bang, kalau dalam sistem pembelajarannya rata-rata ya yang saya rasakan itu dosen itu cenderung tidak kayak membuka ruang diskusi sih Bang. Jadi monoton aja gitu materi, sesi tanya jawabnya tuh sedikit sekali. Hanya segelintir dosen lah yang membuka ruang. eh Organisasi-organisasi kampus ya, selain BEM, selain Ya. Presma, hidup nggak di UPR, di Fakultas Hukum? Oh, kalau untuk organisasi mahasiswa, jadi dari saya merasakan itu saya pernah ikut DPM bang. DPM ya. Tapi itu di kampus saja, di fakultas saja, nggak univ. Cuman itu menarik pada saat era saya bang. Hmm. Menariknya itu adalah terjadi nomenklatur dari gubernur menjadi presiden. Oh, dari gubernur Ya, jadi presiden. dan itu isu hangat di universitas khususnya. Oh, itu presiden keseluruhan atau presiden per kampus? Nah, jadi itu tuh di kampus saja, fakultas hukum aja presiden itu. Oh, Fakultas Hukum aja. Perubahan dari gubernur tadi itu. Oh. Sebutannya jadi presiden mahasiswa Fakultas BEM UPR, BMFH UPR. Oh, sejak kapan itu diubah, Bung Rijal? Itu 2021 2022. 2001, Ah, 2022 gitu ya. satu periode saya setahun. Satu periode. Terus apa yang menjadi kegiatan presiden mahasiswa tadi Fakultas Hukum gitu ya? Oke. Mungkin sedikit cerita bang, kenapa bisa jadi presiden sih, ya, Ya. kan dari gubernur. Padahal kan secara sistem student governmentnya itu kan harusnya yang univ kan yang pakai presiden. Ya. Di bawahnya menjadi jajaran gubernur. Kayak pembagian provinsi harusnya fakultas tuh kan. Cuman kita tuh melihat anak hukum ini ternyata aturan tertingginya, aturan apa namanya, undang-undang keluarga besar UPR universitasnya itu masih mengalami sebuah kekosongan. Kita karena anak hukum sadar akan norma itu sendiri, kita melakukan nomenklatur bang. Jadi aturan di rumah kita sendiri itu menggunakan undang-undang dasar sendiri. Oh. Nah, harusnya kan kita sebutannya kalau di negara perda kan harusnya kan, Ya. atau peraturan fakultas kan. Ya. Cuman memang karena kita melihat kita memakai undang-undang dasar itu pertama, yang kedua kita sudah terbentuk tiras politika bang. Oh gitu ya. Ya jadi terbentuknya itu sebelum adanya yudikatif itu ada eksekutif, ada legislatif. Kemudian lahirlah yudikatif yaitu MK-nya mahasiswa bang. Oh, MK-nya mahasiswa. Betul. Apa yang menjadi tujuan dan kewenangannya MK mahasiswa itu? Nah, terbentuknya MK mahasiswa ini itu sebutannya MPP bang di FH tuh. MPP ya. Ya, Majelis Penyelesaian Perselisihan. Oh. Jadi kenapa tujuannya terbentuk untuk supaya sistem negara atau student governmentnya itu ideal bang. Pembagian kekuasaannya seperti negara. Ya. Nah tercetuslah trias politika di FHUPR. Kita berinisiatif pembentukannya itu di rumah sendiri itu adalah ya udah negara aja gitu kan. Karena kita nggak menyalahi aturan dari undang-undang KBM UPR-nya bang. Ya. Ya kan karena tidak ada pertentangan dari undang-undang di atasnya, ya kan artinya kan kekosongan hukum. Kita membentuk ya kan MPP itu untuk menyelesaikan perselisihan bang, karena ada namanya pemira kan bang. Kalau pemira itu kan pasti ada pemilihan untuk presiden dan legislatif. Oke. Jadi kalau misalkan di pemira itu ternyata ada perselisihan hasil suara kan kita nggak tahu larinya kemana bang kalau belum ada MPP. Hmm. Nah kita bingung juga kalau nggak ada MPP ini, kalau ada
sengketa suara ini mau ke bawah kemana. Akhirnya kita punya ide, kita bentuklah Mahkamah Konstitusinya itu, mahasiswa itu di FAUPR jadi MPP, Bang. Jadi kewenangannya itu adalah untuk bagaimana ketika ada perselisihan hasil pemira itu tadi bisa diajukan di Mahkamah Konstitusinya mahasiswa. Begitu. Oke. Jadi harapannya apa, Bung Rizal? Ya harapannya sebenarnya ini untuk tamparan sih, Bang, di tingkat univ lah. Bagaimana mengatur student government-nya kalau memang mau bentuk suatu negara gitu kan, dibenahilah aturan tertingginya. Jadi kita nih Fakultas Hukum nih supaya mencerminkan ini loh yang bisa idealnya untuk univ seperti itu. Dan bahkan, Bang, selain dari MPP kita juga ada pembentukan partai politik mahasiswa, Bang. Oh, ada pembentukan Ada. partai politik ya. Ini sebagai kendaraan politik bagaimana calon presma, calon legislatif itu dari situ, Bang. Jadi Gagasan. menurut Bung Rizal ini, itu efektif gak nanti hal-hal kayak gitu? Sebenarnya efektif sih, Bang, untuk partai politik mahasiswa ini. Karena gini, kecenderungan dari calon-calon presma dan juga calon-calon legislatif itu kan biasanya diusung dari OKP kan, Bang. Ya kan, dari eksternal kampus. Kayak dari HMI, GMNI, ya kan mereka pergerakan bawah tanah. Sebenarnya kan OKP ini nggak bisa masuk ke ranah kampus. Ya sebenarnya sih OKP itu kan kepemudaan, tapi sepanjang dia dimaknai untuk kepentingan mahasiswa sih atau kepentingan universitas itu tidak apa-apa sih menurut saya. Oke. Jadi apakah pembelajaran di UPR atau sistem pendidikan di UPR menurut Bung Rizal nih, apakah sudah pas atau perlu dibenahi atau gimana, Bung Rizal? Ya kalau dari saya sendiri sebagai mahasiswa sih memang mungkin perlu pembenahan ya, Bang. Pembenahan. Secara terutama fasilitas dulu lah. Okay. Secara ini kita penting banget karena kadang di kelas tuh panas kan, mengganggu konsentrasi. Oh panas ya, belum ada AC ya, Bung? Ya belum ada. Gitu ya. Panas sekali, Bang. Bahkan kipas pun ada. Ya mohon maaf mungkin ada yang malfungsi. Jadi kan kita konsentrasinya keganggu kalau lagi belajar. Tapi Bung Rizal itu kan dari APBN itu ada 20% untuk pendidikannya. Saya rasa itu untuk AC ya itu seharusnya sudah disediakan oleh kampus dan karena gini, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin itu sistem pembelajarannya kan harus nyaman. Betul. Dan juga organisasi kampus harus hidup dan sistem demokrasi harus hidup. Betul. Mungkin itu Bung Rizal, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa, siap.